saya juga menjadi korban ketika saya di hadapan Pak Sugi Nur itu ada terdengar teriakan-teriakan penggal, bunuh, dan lain sebagainya. Sini. Saudara, mas. Diam. Jangan. Bawa sini. Bawa sini orangnya, bawa sini. Bawa sini. Sini, bawa sini. Oke, stop. Oke. Udah. Biar jelaskan. Kalau saya lihat dari matanya antum emosi. Saya emosi. Dengar dulu. Oh ya sudah, baik. Kau bikin emosi udah. Ya sudah, nggak apa-apa. Biar dijelaskan. Nggak apa-apa. Biar dijelaskan. Jangan pergi, dijelaskan dulu. Udah boleh saya nanya? Tenang, Bang. Ya sudah, Mas. Perhatikan satu, langsung tanya. Apa tanyanya? Langsung Tanya terus. Saya minta kaidah usul fikih dari para ulama. Kaidah mana yang menyalahkan istilah Islam Nusantara? Udah, cuman itu. Udah. Udah, sana bergerak. Sana. Nggak apa-apa. Udah, biar sakit. Udah, sana. Biar yang lain bisa nengok. Dua orang udah. Bosan sembelih nanti lama-lama. Jangan pergi biar didengar. Udah, deh. Aman. Netral. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sudah, saudaraku, saya jawab pertanyaannya. Assalamualaikum kepada seluruh saudara-saudara kami. Mari kita tertib, yang berdiri kami harapkan dengan amat sangat untuk sama-sama kita duduk dulu yuk. Kita duduk dulu. Setuju untuk duduk? Setuju untuk duduk? Ayo duduk dulu kita. Sebelum dijawab sama guru kita, duduk dulu kita. Hanya ada satu orang yang berdiri, yaitu guru kita dan juga tim pengamanan. Udah, kita duduk semua, termasuk juga saya. Setuju? Udah, ayo duduk. Oh iya. Oke, saudaraku, saya tarik beberapa poin ya. Poin pertama, tadi beliau sempat nyeletik sedikit. Saya dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya dapat hidayah ketika saya sudah punya anak, masih umur 2 tahun, lapar-laparnya, haus-hausnya, nggak punya uang. Saya dapat hidayah ketika sudah nikah. Masalah mondok nggak mondok itu takdir mubrom saya. Kalau saya boleh milih, ya Allah, lahirkan aku jadi anaknya Zainuddin MZ. Kalau boleh milih. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Yang penting saya bermanfaat untuk orang lain. Di pondok pesantren saya ada orang yang hafal kitab kuning tak gaji. Saya tidak bisa kitab kuning, tapi bisa ngasih makan orang yang bisa kitab kuning.
Ya, itu yang pertama. Saya tidak pernah mondok. Dan ini bukan saya sembunyikan. Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Kalau nggak terima protes sama Allah sana. Nah, yang kedua, Islam Nusantara. Diakui atau tidak, suka tidak atau bagaimanapun juga, Islam Nusantara baru ada dan lahir di rezim ini. Sebelum ini nggak ada. Oke mas, nggak usah pakai dalil-dalil yang fikih-fikih, saya cukup dalil akliyah saja. Anda setuju nggak Islam Nusantara? Sudah, ini dalilnya. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti dalilnya, saya nggak ngerti Al-Qurannya. Sudah. Ayo. Sabar. Assalamualaikum. Sekali lagi ikhwah sekali lagi, jika ada yang melakukan provokasi berarti dia kecebong. Pada tahun 40 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibunuh. Dibunuh bukan oleh orang kafir, bukan oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Nasrani, tetapi dibunuh oleh seorang yang rajin ibadah, seorang abid, seorang yang rajin qiyamul lail, rajin berpuasa, hafid Quran, hafal Quran, rajin membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak sampai ke hatinya, hanya sampai ke tenggorokannya. Kenapa Sayyidina Ali terbunuh? Karena tuduhan daripada orang-orang Khawarij bahwa Sayyidina Ali sudah murtad karena tidak lagi berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka memandang Sayyidina Ali sudah murtad, sudah kafir. Jadi karena adanya berita hoax bahwa Sayyidina Ali itu PKI, karena tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, mempergunakan demokrasi, mempergunakan musyawarah. Untuk itulah kemudian Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inilah kesalahan mereka di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Termasuk pada masa itu ayat yang digunakan adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka telah kafir. Dan bagi mereka orang Islam yang sudah kafir, yang sudah murtad keluar daripada agama Islam, hukumnya wajib dibunuh. Termasuk ya menantu daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suami dari putri kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Khalifah keempat Sayyidina Ali, suami dari Sayyidah Fatimah. Jadi sangat luar biasa pemikiran orang-orang Khawarij ini. Nah sekarang itu masih banyak turunan-turunannya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Turunan-turunannya sekarang banyak. Turunan-turunan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Abdurrahman bin Muljam, yang sedikit-sedikit ceramah bunuh, sedikit-sedikit ceramah penggal. Termasuk saya juga menjadi korban ketika saya di hadapan Pak Suginur itu ada terdengar teriakan-teriakan penggal, bunuh, dan lain sebagainya. Ini sekarang sudah mulai tersebar. Demo, bunuh saja, penggal saja. Ya, jadi orang-orang Islam yang tidak sejalan pemikirannya dengan dia,
kemudian dikafirkan. Dan setelah dikafirkan ada pemikiran yang di kepala mereka untuk membunuh orang yang mereka kafirkan. Dan ini bukan ciri daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ciri daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah itu adalah la yukaffiru ba'duhum ba'dha, tidak memiliki pemikiran atau tidak memiliki hobi saling kafir mengkafirkan. Jadi walaupun terjadi perbedaan, tidak kemudian saya mengkafirkan si fulan yang agamanya masih Islam atau si fulan mengkafirkan saya, tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ini ciri-ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun antara al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berbeda dengan pemikiran muridnya al-imam Ahmad bin Hanbal, kemudian tidak menjadikan pengikutnya Imam Syafi'i mengkafirkan pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Atau ada perbedaan antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, tidak kemudian memiliki pemikiran saling mengkafirkan antara murid Imam Syafi'i mengkafirkan murid Imam Malik atau murid Imam Malik mengkafirkan muridnya Imam Asy-Syafi'i. Inilah ahlus sunnah wal jamaah atau wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau kita pikir-pikir ya, Sayyidina Ali itu dinikahkan dengan orang yang paling disayang oleh baginda Nabi, putri kesayangannya baginda Nabi. Terlebih-lebih Sayyidina Ali itu orang yang dipuji oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat cerdas dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak akan mungkin orang yang seperti ini kemudian dipilih Rasulullah menjadi menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian ya dia melanggar perintah Rasulullah atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Khawarij ini, si Abdurrahman bin Muljam ini lebih paham hukum Allah daripada Sayyidina Ali, orang yang cerdas ini. Maka heran kita. Nah, hari ini luar biasa orang ya sikap saling mengkafirkan itu sekarang sudah mulai merebak. Bahkan sudah mulai berani mereka melontarkan atau mengeluarkan kalimat bunuh, penggal, culik, itu sudah berani mereka mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu terhadap saudaranya sesama muslim, terhadap saudaranya sesama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang memiliki aqidah ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari hal yang demikian.